Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di DS Podcast bersama saya Khalilah, yang pastinya akan kami tuangkan untuk Anda informasi aktual religius menuju insan berkualitas dan semangat bersyukur tanpa batas. Kemajuan zaman sangat pesat, banyak penemuan-penemuan baru, bahkan banyak juga yang sudah kita nikmati. Bahkan kadang tidak sedikit orang yang terlena akan kemajuan ini, seperti smartphone, games, dan lain-lain. Namun di sisi lain, kemajuan-kemajuan ini menjadi tantangan bagi kita, karena jika kita tidak bisa mengimbangi, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Begitu juga dengan dunia pendidikan, sangat penting dan tidak boleh bosan untuk menelaahnya. Karena jika kita termasuk dari orang yang tidak berpendidikan, maka kita akan menjadi orang yang rugi karena tertimbun oleh kebodohan. Di DS Podcast kami mendatangkan seorang narasumber, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Beliau guru di Rusun Al Khairat. Kita sambut bersama Ibu Motia Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukan Ibu selain mengajar di rumah apa, Bu? Ya, selain mengajar saya juga sebagai ibu rumah tangga ya, di rumah ya, menjaga anak ya, masak. Ya intinya pekerjaan rumah sehari-hari lah. Sekarang masalah pendidikan, Bu. Ingin membahas masalah pendidikan, Bu. Karena di sini sangat minim masyarakatnya tentang pendidikan, karena pola pikir mereka yang tidak luas atau karena faktor dari daerahnya, Bu. Masalah pendidikan, perlukah seorang perempuan berpendidikan tinggi? Sangat perlu ya, karena perempuan dan laki-laki sama-sama wajib mencari ilmu tanpa menghilangkan kodratnya sebagai perempuan. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari para istri Rasulullah, seperti Siti Khadijah, dia seorang pengusaha, dan Siti Hafsah sebagai seorang penulis, dan juga Siti Aisyah yang juga seorang penulis dan juga ahli fikih, di mana keahliannya diakui oleh kalangan para ulama fikih. Mereka semua menjadi bukti bahwa perempuan juga harus berpendidikan. Tapi banyak orang yang mengatakan, buat apa berpendidikan tinggi kalau pada akhirnya hanya menjaga anak di rumah. Terus bagaimana pendapat Anda, Bu? Menurut saya pola pikir seperti itu sangat keliru, karena orang yang berpikiran seperti itu, orang yang menggantungkan pendidikan itu terhadap pekerjaan, gaji, kekayaan, dan lain sebagainya. Padahal pendidikan itu adalah bekal menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Jadi bagaimana cara menanggapi pola pikir seperti ini, Bu? Ya, kita harus berpikir ilmiah dan logika. Mulai sekarang kita harus sadar bahwa perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Dalam sebuah artikel juga dijelaskan bahwa kromosom X yang ada pada perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Artinya kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari seorang perempuan atau ibu. Maka catatan bagi kita sebagai penerus bangsa dan pejuang agama bahwa pendidikan seorang wanita menjadi salah satu kunci thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya wanita juga mempunyai peran penting dalam segala aspek, baik kenegaraan ataupun keagamaan. Bukan hanya peran ya, tapi juga derajat istimewa. Dalam psikologi Islam juga dijelaskan tentang kesetaraan gender, yang artinya laki-laki maupun perempuan itu sama-sama mempunyai kebebasan tersendiri tanpa menghilangkan kewajiban. Dan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kita untuk memperhatikan kesetaraan gender. Artinya dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, Bu? Iya betul, tapi kita bisa paham jika kita belajar ulumul Quran. Bisa disebutkan tentang ayat-ayatnya.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Kenapa Allah menggunakan kata insan itu? Karena ayat tersebut maknanya umum, artinya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi artinya dalam urusan ibadah Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Sekarang saya tanya, belajar, mengajar, bekerja, memimpin itu ibadah bukan? Iya, betul ibadah. Maka dari itu, kenapa perempuan tidak bisa atau tidak boleh berpendidikan tinggi selama itu ibadah? Artinya perempuan tidak dikekang dengan kodratnya. Seperti yang saya bilang tadi, dengan catatan tanpa melalaikan kewajiban seorang perempuan. Tapi rata-rata masyarakat khususnya Madura dan mungkin sebagian daerah lainnya banyak yang menikahkan anaknya di usia muda dengan banyak pertimbangan yang juga patut kita pertimbangkan. Seperti apa misalnya? Seperti memandang krisis moral atau pergaulan yang cukup membuat masyarakat was-was sehingga memutuskan menikahkan anaknya sejak dini daripada sekolah. Menurut saya, perhatian terhadap anak memang harus dilakukan oleh orang tua. Itu bagus, tapi kita tidak harus memandang dari satu sudut pandang saja. Maksudnya gimana, Bu? Begini, orang tua menikahkan anaknya sejak dini itu karena pertimbangan apa? Ya, seperti karena si anak takut terjerumus pada pergaulan bebas sehingga melakukan maksiat, dosa, dan membuat keluarganya malu. Apakah setelah menikah dini mereka tidak bisa melakukan dosa, maksiat, atau tidak bisa mempermalukan keluarganya? Bisa saja karena permasalahan kecil mereka bisa bercerai, atau karena minimnya pendidikan sebelum dia menikah sehingga terjadi adanya perselingkuhan dan banyak kemungkinan yang lain. Jadi menikah dini bukanlah jalan yang tepat. Bukan tidak tepat, tapi menurut saya masih ada cara atau jalan yang lebih menjamin daripada menikahkan dini, yaitu pendidikan. Bagaimana kita memandang, dari sisi mana sudut pandang yang kita ambil? Nah, sekarang masalah pendidikannya, Bu. Pendidikan yang seperti apa yang pas bagi kami kaum wanita? Menurut saya, pendidikan yang menjadikan kita sebagai manusia secara hakiki, semua yang bermanfaat bagi kita, yang menjadi sebab kita terhormat, terutama ilmu agama. Bagaimana pendapat Ibu, ilmu agamakah atau ilmu formal aja yang kita pelajari? Ini kayaknya pertanyaannya kurang pas ya. Karena begini, menurut saya pendidikan adalah tolak ukurnya adalah ridho Allah. Tapi kalau ditanya manakah yang wajib, maka ilmu agama hukumnya wajib bagi umat Islam. Berarti tidak ada perbedaan antara formal dan agama. Bukan tidak ada perbedaan, tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Maksudnya bagaimana, Bu? Ini kayaknya menarik. Beda tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Contoh kecilnya seperti ini, ada kaidah fikih, ma la yatimmal wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak wajib ketika tidak bisa menyempurnakan sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Semisal kita wudhu, dalam kewajiban wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat itu sampai siku. Tetapi ketika mempraktekkan, kita selalu melebihi di atas siku. Karena takut hilangnya kesempurnaan dalam membasuh kedua tangan berdasarkan kaidah tadi. Jadi saya simpulkan begini. Ilmu yang membantu kita untuk menjadi orang baik itu juga wajib. Ya betul, artinya begini, semua orang tahu mencuri itu haram, tapi kenapa banyak orang mencuri walaupun mereka tahu itu haram? Jawabannya karena tidak memiliki skill dan tidak ada kemampuan dalam berpikir panjang. Sekolah formal memang
tidak diajarkan atau tidak diisi dengan kitab-kitab, tidak seperti sekolah diniyah, tetapi pendidikan formal mengajarkan kita dalam berwirausaha dan memanfaatkan peluang dan juga belajar perhitungan. Sehingga jika kita bisa belajar keduanya atau bisa menguasai keduanya, kita akan menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Sekarang pesan ibu buat anak-anak muda di luar sana, khususnya para santri, tentang pendidikan yang saat ini sangat minim karena terjerumus dengan pergaulan bebas, khususnya pada semua santri atau siswa Darussunnah. Silahkan Bu. Ya, menurut saya pendidikan memang sangat penting, meskipun kita perempuan juga harus berpendidikan. Dari lingkungan, mungkin dari lingkungan di sini pernikahan dini itu sangat banyak di sini, tapi saya melihat pernikahan dini yang ada di sini itu banyak yang menjanda masih muda, seperti itu, anaknya ditinggalkan setelah sekolah, anaknya tidak dirawat. Jadi pendidikan itu sangat penting, bagaimana untuk mengurus anaknya ke depannya, bukan memiliki anak ditinggal ke luar negeri. Itu anaknya tidak terurus. Jadi pendidikan perempuan memang harus penting karena untuk menjaga kelestarian hidupnya untuk anaknya, seperti itu, untuk mengajarkan bagaimana belajar di rumah, mengoreksilah di rumah tulisannya seperti apa, seperti itu. Bukan menikah muda, setelah itu bercerai, berangkat ke Malaysia, lepas tanggung jawab terhadap anaknya, dikasih kepada mbahnya. Ya, menurut saya pendidikan itu harus diutamakan dibandingkan menikah dulu, menikah dini. Sekarang zamannya sudah berubah, bukan zaman dulu yang sedikit, karena ya sekarang memang pergaulan bebas memang banyak, tapi tergantung kita bagaimana memikirkan ke depannya seperti apa untuk masa depan anak-anaknya nanti. Jadi sangat penting ya Bu, karena yang menikah si suami dan perempuan bukan hanya hidup berdua, tapi akan mempunyai anak, karena anak itu butuh bimbingan. Orang tuanya tidak berpendidikan, maka anaknya tidak akan jauh Bu, pasti tidak akan berpendidikan karena mengikuti ke orang tuanya. Ya kan Bu? Iya, betul. Memang harus, orang tua itu memang harus berpendidikan. Meskipun perempuan, saya juga perempuan, saya tidak menyalahi kodrat sebagai perempuan. Saya berpendidikan, ya sesuaikan dengan pendidikan saya. Meskipun saya dari formal, bukan dari agama, tapi saya selalu menjagalah. Meskipun jauh dari orang tua, kuliah sampai keluar, tapi saya selalu menjaga kehormatan orang tua di rumah. Meskipun orang tua saya tak berpendidikan, saya harus berpikir, saya harus berpendidikan. Tapi dari orang tua, memang dukungan dari orang tua itu memang sangat penting. Anak saya harus berpendidikan, karena saya tidak berpendidikan seperti itu. Jadi anak saya harus melebihi saya, harusnya seperti itu. Oke, baik, itulah podcast kita hari ini dengan beraneka macam pembahasan bersama narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia sudah meluangkan waktu dan untuk berbagi manfaat dan kebaikan, semoga bermanfaat. Dan juga kepada pemirsa di rumah dan para subscriber yang sudah menonton acara ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa tonton terus acara ini. Pastinya jangan lupa ketik like, subscribe, and share. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atas waktunya. Ya, sama-sama. حدا